Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, selamat pagi dan let me introduce myself. Aku Nasya as host hari ini dan selamat datang di podcast percakapan Alsa LC UNER. Di episode kali ini, kita bakalan ngobrol santai tapi tetap insightful tentang topik yang sangat keren, yaitu AIMCC atau ALSA International Moot Court Competition dengan tema podcast kali ini yaitu Beyond Border Interstate Advocacy. Buat kalian yang masih penasaran soal AIMCC, mulai dari apa itu, gimana kompetisinya, sampai gimana cara prepare-nya, stay tune ya. Dan hari ini tentunya aku nggak sendiri karena aku sudah ditemani oleh narasumber yang sangat keren, yaitu Kak Sania sebagai delegation dari AIMCC tahun 2023. Halo Kak Sania, mungkin boleh sapa penonton kali ini? Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin aku Sania Elisma. Aku dari batch 2022 dan sekarang status aku sebenarnya udah alumni atau fresh graduate karena aku udah lulus bulan awal April kemarin. Wah, keren banget nih. Berarti lulusnya 3,5 tahun ya, Kak? Wah, alhamdulillah iya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Sania karena udah mau join podcast kita kali ini. Mungkin kita langsung mulai aja dari pertanyaan yang basic dulu kali ya. Boleh dijelasin nggak ke teman-teman yang mau melihat ini, yang tertarik nih sama IMCC dan sebenarnya penasaran gitu, apa itu IMCC dan kenapa kompetisi ini tuh sering banget dibilang prestigious atau worth it untuk diikuti? Oke, untuk perkenalan AIMCC sendiri itu adalah seperti yang dikatakan oleh Nasya tadi, ALSA International Moot Court Competition yang merupakan international moot court yang diadakan oleh organisasi ALSA sendiri, tepatnya oleh ALSA International. Karena kan ALSA ada banyak ya, ada Iya, internasional, ada betul. ALSA nasional, ada ALSA local Local chapter. chapter. Nah, ini tuh dibuat atau diorganize oleh ALSA International. Dan kebetulan waktu tahun aku, kalau nggak salah tahun 2024 ya, atau 2023 gitu, itu diselenggarakan di Sri Lanka. Jadi kita harus datang offline ke Sri Lanka. Dan untuk topik lombanya sendiri, biasanya IMCC itu per lomba atau per jenis IMCC itu ada jenis tentang apanya topiknya gitu. Nah, IMCC sendiri itu tentang international arbitration. Oke. Jadi menurut aku kenapa prestigious, karena pertama ini diadakan oleh ALSA Internasional. Jadi banyak ALSA nasional atau ALSA local chapter yang banyak ikut lomba ini juga mengirimkan delegasi. Jadi nanti kita di sana, di tempat venue-nya itu kita juga bisa bertanding atau berkompetisi dengan universitas-universitas lain, bukan cuman universitas ALSA LC yang ada di Indonesia, tapi juga ALSA LC yang ada di seluruh dunia, bukan, yang ada di seluruh Asia Asia, gitu. oke. Sekalian networking tipis-tipis kali ya, Kak? Bener, karena waktu itu ada dari ALSA Sri Lanka, ada dari ya Malaysia, Indonesia salah satunya, ada universitas lain juga. Oke. Oke nih, mungkin dari pengalaman Kakak yang tadi, ada nggak sih impact yang besar yang Kakak rasain selama mengikuti IMCC ini sendiri? Mungkin dari kayak segi, skill kayak legal research, writing, speaking, sampai, mungkin international exposure-nya. Oke, mungkin, benefit sendiri sebagai mahasiswa ya, jadi kan aku majoring international law, aku ambil peminatan hukum internasional. Nah, di Oke. UNER sendiri, peminatan hukum internasional itu mostly mempelajari tentang public international law, jadi kayak antar negara, organisasi internasional, UN, gitu-gitu. Nah, ada sih mata kuliah arbitrase internasional, tapi waktu aku jadi mahasiswa, aku belum berkesempatan buat ambil matkul itu. Jadi aku tetap dapat apa ya, knowledge tentang arbitrase internasional itu melalui lomba gitu, bukan dari mata kuliah. Oke. Tapi untuk dari skill sendiri, of course, bisa membantu kita sebagai mahasiswa untuk mempersiapkan kita di dunia kerja sih. Yang lebih kerasnya tuh di legal research, legal writing of course, karena kita kan disajikan isu gitu kan ya Betul.
lombanya itu. Jadi kita harus riset tentang lombanya itu, isunya harus ngejawab, harus build argument, dan juga kita harus nyusun argumen itu berdasarkan bahasa Inggris kan, bukan Iya, bahasa Indonesia. Jadi betul. of course banyak sekali skill-skill yang bisa kita latih lewat ikut AMCC itu. Termasuk skill berargumen langsung di depan juri. Karena Oke. kan di AMCC itu lombanya adalah ada aplikan, ada responden, terus juga nanti di tengah-tengahnya itu ada judgesnya. Nah, Hmm, judgesnya tuh bakal tanya jawab ke kita tentang argumen yang udah kita buat I gitu. Jadi see. itu juga melatih keberanian kita untuk apa ya? Untuk nggak takut salah, untuk bisa berbicara di depan judges or the court gitu nantinya. Oke, I see. Wah, banyak banget pasti skill yang didapat dari ikut AMCC ini ya, Kak. Mungkin sekarang aku mau tanya terkait prosesnya nih, sebelum dari pelaksanaan lombanya. Kalau boleh dikasih gambaran singkat, mungkin proses dari AIMCC sendiri itu seperti apa sih, Kak? Dari mulai kerja tim, pembagian role, sampai intensity latihannya nih seberapa sering gitu, sampai akhirnya bisa, eee, mendevour di AIMCC secara baik gitu, Kak, mungkin? Ini termasuk tahap seleksi nggak ya? Oh, boleh sekalian Oh, dijelasin, oke. Kak? Jadi untuk bisa menjadi bagian dari delegasi EMCC UNER ini, kalian nanti harusnya pantengin IG-nya Alsa LC UNER karena mereka pasti oprek kan untuk menjadi bagian dari delegasi. Nanti kalian daftar, terus ikutin semua persyaratannya, terus interview bla 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 sampai akhirnya kalian dinyatakan sebagai bagian dari delegasi. Nah, ketika delegasi sudah terbentuk itu biasanya akan dilakukan first meet untuk membahas seperti siapa head Head delegates. delegates-nya, terus Oke. juga kan ada beberapa klaim gitu. Tadi ada pembagian mau pegang jadi aplikan atau responden, mau pegang jadi klaim satu atau klaim 2 gitu-gitu, dan menetapkan target-target progres selama beberapa bulan ke depan sebelum memo submission atau sebelum lombanya dilakukan gitu. Terus apa Oh, lagi I ya tadi? see. Tadi, mungkin dari pembagian role-nya nih, Kak, terus Oke. sampai seberapa intens persiapannya. Mungkin waktu mendekati, pelaksanaan lombanya pasti akan lebih intens begitu ya, kurang lebih? Oke, untuk pembagian role-nya sendiri, di moot court itu biasanya dibagi jadi 2. Ada yang jadi team member dan ada yang jadi observer. Biasanya untuk yang jadi observer itu yang masih angkatan-angkatan bawah yang kayak maba gitu. Jadi mereka Mhm. tertarik ikut AIMCC tapi mungkin belum mempunyai skill yang memadai karena kan masih maba. Jadi mereka, mendaftarnya sebagai observer dengan harapan tahun depan karena mereka udah tahu sistem lombanya, udah tahu mengenai basic-basic arbitrase internasional, diharapkan tahun depannya mereka return jadi team member. Oke. Terus juga untuk team member sendiri itu dibagi jadi 2, ada yang jadi oralis, ada yang jadi researcher dan oralis gitu. Oke. Ya, ada yang jadi oralis researcher, ada yang jadi oralis Oh, gitu. Fungsinya I apa? see. Karena untuk yang jadi oralis itu nanti di hari H mereka yang akan present the argument ke depan court atau judgesnya itu sama adu lawan tim lain gitu. Sedangkan yang jadi researcher itu mereka mungkin cuma bisa bantu di riset aja tapi tetap kontribusi ke tim, gak ada beda sih sebenarnya. Tetap sama-sama kontribusi dan nanti kalau menang juga sama-sama jirih payah bersama. Betul, pasti. Lalu, mungkin tadi pertanyaan yang belum sempat terjawab, seberapa intens Oke. persiapan dari Kakak dan apakah kayak, persiapannya ini mungkin kayak, mengganggu akademik atau justru malah menambah skill jadi di kelas itu, lebih paham gitu terkait materi-materi yang belum tersampaikan gitu, Kak? Oke, kalau intensitas menurut aku cukup padat ya, karena aku melihat AIMCC ini jangka waktunya pendek, yaitu 2 bulan. Tahun ini kalau nggak salah 2 bulan, dari April sampai Juli ya. Di tahun aku juga sekitar 2 bulan. Jadi dalam waktu 2 bulan itu memang harus apa ya, secara mantap menetapkan strategi dan deadline. Tanggal ini mau selesai apa nih? Tanggal ini mau selesai apa? Harus selesai apa gitu. Jadi cukup padat, tapi nggak
mempengaruhi kegiatan pembelajaran kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi Oke. tetap bisa misalnya, pagi siangnya ada kelas, nah nanti selesai kelas mungkin bisa istirahat bentar, makan atau dan lain-lain, lalu kumpul bareng tim untuk lanjut riset gitu. Dan biasanya kalau aku sendiri, aku biasanya sampai malam sih untuk Oh, melakukan riset gitu. Karena oke. memang banyak sekali bahan-bahan yang harus diriset yang menurut aku nggak bisa secara 1 sampai 2 jam itu selesai. Jadi memang berkesinambungan gitu. Tapi I again, see. of course, nggak bakal ngeganggu kuliah. Justru dengan ikut EMCC ini, menurut aku bisa membuat kita lebih paham akan materi. Karena Betul. berkaitan dengan penyelesaian sengketa alternatif yang merupakan mata kuliah wajib, Yes. semua orang harus ambil itu, dan arbitrase internasional. Jadi nanti kalau kalian ikut EMCC terus ambil matkul penyelesaian sengketa alternatif sama Pak Gansam atau Bapak Ibu dosen yang lainnya, itu lumayan bisa mengikuti dengan mudah karena sebenarnya prinsipnya sama, cuman bedanya yang diajarkan di kuliah itu arbitrase nasionalnya Indonesia, dasar hukumnya beda, cuman ya beberapa prinsipnya sama. Oke. Wow, very insightful Wah. sekali ya. Mungkin selanjutnya ini mungkin lebih terkait personal ya, Kak. Eee, Menurut Kakak selama ikut IMCC ini, what's the biggest challenge and how you overcome it? Dan ada nggak hal-hal yang Kakak harap Kakak itu udah tahu dari awal sebelum mengikuti IMCC ini? Oh, the biggest challenge, eee, bagi waktu sih, karena, eee, bisa dibilang kan kita semuanya baru kan Betul. untuk mengetahui bidang arbitrase internasional ini. Jadi kita semua sama-sama gabung menjadi delegasi itu dengan zero knowledge gitu. Nah, challenge-nya adalah ya kita harus belajar basic-basic dulu, takes time lah untuk mengerti apa sih sebenarnya mood problemnya ini, karena ya itu kita nggak ada basic sebelumnya, jadi belajarnya ya sambil jalan itu, harus Oke. banyak baca-baca materi dan lain-lain gitu. Terus, tapi, menurut aku sebagai, mantan delegasi EMCC, nggak perlu takut akan hal itu, karena beberapa dosen dari kita di Departemen Hukum Perdata maupun Departemen Hukum Internasional, itu beberapa dari mereka expert mengenai hukum arbitrase internasional. Jadi ketika kita udah riset, udah bangun argumen, kita tetap bisa konsultasi untuk bertanya Betul. kira-kira argumen ini apakah arahnya sudah benar, kurang apa, atau bagaimana gitu. Dan dosen Eva Uner sangat open for Benar, kita benar. untuk diskusi gitu ya, Kak? Benar, mereka sangat open dan sangat bahagia sekali melihat mahasiswanya kalau misalnya apa ya, antusias untuk mengembangkan diri, terlebih lagi mengikuti lomba yang skalanya internasional, karena nanti kan bisa Betul. membanggakan nama FH kan. Iya, betul. Oke, mungkin lanjut ke yang pertanyaan tadi, ada nggak hal yang Kakak harap udah tahu dari sebelum ikut IIMCC ini? Mungkin kayak if you, eee, bisa membalikan waktu nih, Kak, apa hal-hal yang Kakak akan, wish you know gitu sebelum ikut Mmm, IIMCC? I wish I know again about arbitrase the basic, karena kalau Oke. misalnya aku waktu itu udah ngerti gitu ya, misalnya aku udah ambil peminatan hukum arbitrasi internasional, jadi mungkin aku nggak mempelajari lagi tentang basic-nya, tapi langsung kayak Oke. to the point, ini masalahnya apa gitu. Jadi bisa langsung bahas inti Iya, mood iya, problemnya gitu ya, Kak? iya, sedangkan dulu waktu aku jadi delegasi itu, aku masih harus paham dulu sebenarnya perbedaan arbitrase sama court-court yang lain itu apa. Terus juga, kenapa sih diselesaikan di arbitrase gitu, dan juga, apa sih syarat untuk dibawa ke arbitrase gitu-gitu. Oke. Oke oke. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ini buat teman-teman yang mungkin masih beginner atau masih ragu untuk mengikuti IMCC ini, sebenarnya mereka tuh harus mulai dari mana sih, Kak? Kan ada yang kayak kebingungan nih mulai dari stepnya mungkin, seperti yang dibilang tadi, merasa masih maba jadi kayak takut untuk, ikut IMCC ini, mungkin mereka ini harus mulai dari mana sih, Kak?
Mulai dari jangan meragukan diri sendiri. Betul. Karena sometimes, aku tahu sih sebagai mahasiswa kita banyak takutnya untuk mengikuti kesempatan-kesempatan baru, tapi menurut aku coba aja karena rezeki itu bener-bener gak ada yang tahu. Mungkin kalian takut nggak lolos gitu kan, takut akan penolakan. Tapi siapa tahu dengan kalian mencoba itu kalian bisa jadi part of the delegation, Oh, iya kan? betul. Terus menurut aku kalau misalnya masih maba, eee, mungkin bisa daftar observer dulu karena tugasnya sama, tetap bisa kontribusi ke tim, yaitu kita bantu riset, kita bantu semua hal yang ada yang dibutuhkan oleh delegasi. Tapi kalau misalnya tetap mau daftar jadi tim member dan memang menguasai itu juga nggak apa-apa gitu. Oke. Terus juga mungkin untuk angkatan yang lebih atas yang bukan maba lagi, mungkin bisa dicoba sih untuk ikut AMCC jadi tim member gitu. Karena mungkin kalian kan udah tahun kedua, tahun ketiga dan udah mengerti banyak tentang hukum, harus gimana risetnya. Jadi mungkin bisa daftar. Karena eh, menurut aku yang aku lihat ya, pengalaman untuk ikut lomba terlebih lagi internasional itu sangat membantu untuk menaikkan value kita di CV atau value diri kita sih Oke, untuk benar. daftar magang atau beasiswa atau apapun itu. Jadi itu merupakan Benar. pengalaman yang sangat berharga sih. Betul betul. Mungkin, terakhir nih Kak, sebagai mungkin, pertanyaan penutup, buat teman-teman yang sebenarnya tertarik, tapi masih takut buat daftar EMCC ini, mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan ke mereka? Tertarik tapi takut. Iya, Oke, betul. daftar aja nanti nyesel. Karena karena misalnya kalau misalnya udah kelewatan oprek tahun ini, kan berarti harus nunggu tahun depan kan. Betul. Jadi kalau misalnya emang lombanya kalian bisa berpartisipasi di lomba tahun ini, kenapa harus nunggu tahun depan gitu? Karena Betul, bisa aja benar. tahun depan kalian exchange atau ngapain gitu. Jadi kalau Betul bisa betul. cepat, maksudnya kayak bisa segera mungkin bisa daftar karena eh, ya again pengalaman AMCC itu bisa menjadi value tambah. Siapa tahu setelah ikut AMCC ada pembukaan beasiswa, terus kalian bisa menceritakan experience kalian, kenapa kalian layak untuk dapat beasiswa ini ya karena kalian simply bisa berkontribusi baik dalam akademik atau hal apapun itu, dan juga mungkin bisa em, memanfaatkan benefit dari beasiswa itu untuk mengikuti lomba-lomba kegiatan internasional selanjutnya. Betul. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang masih ragu, udah langsung Mhm, daftar aja bener gitu ya, Kak. bener. Oke, mungkin sebagai penutup aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Sania untuk sharing session-nya hari ini for the insight yang sangat berguna banget dan semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman semuanya. Sebagai penutup, aku juga mau nyampain buat kalian lagi mikir aku bisa nggak ya mulai ikut IMCC, maybe this is your sign untuk coba, karena semua orang tuh mulai dari nol dan yang penting adalah berani untuk memulai. Aku Nasya sebagai host pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih Kak Terima Sania. kasih Nasya, Thank terima you. kasih Alsa. Thank you Alsa.